Astagfirullahaladzim. Benar-benar seorang perempuan pemirsa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Rodia. Nama kamu Rodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Himalasos ataupun Pamilasos dimanapun kalian berada. Kali ini saya Janim berada di sebuah desa. Dan desa ini dikenal sebagai desa mati. Kenapa dinamakan desa mati? Karena setiap jam 7 malam ke atas, orang sudah tidak berani lagi beraktivitas. Ya. Mungkin mereka beraktivitas hanya siang hari. Kalau malam itu sangat sunyi sekali, lengang. Disebut desa mati. Kenapa? Saya sempat mendatangi ketua RT yang ada di desa ini. Dan katanya memang betul kalau setiap udah jam 7 ke atas malam itu mereka tidak mau keluar rumah ataupun beraktivitas. Bahkan mereka selalu mengunci rumah. Kenapa? Karena sering sekali diteror oleh satu sosok. Dia itu seperti manusia biasa, dia seorang perempuan katanya, seperti biasa, tapi mukanya sangat menakutkan, ngeri. Dan mereka, dan sosok tersebut sering intinya membunuh siapa saja yang ditemukan oleh perempuan tersebut. Ini udah ada korban 2 orang katanya pemirsa. Mati, saya mengenaskan, lehernya dicekik dan di sini membiru. Astagfirullahaladzim. Matanya melotot dan lidahnya keluar. Sebenarnya dicekik seperti itu pemirsa. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Dan saya pernah bertanya juga pada Pak RT, kok bisa, siapa sebenarnya sosok tersebut? Tapi Pak RT itu memang sih katanya dulu ada kejadian di desa ini, itu ada satu keluarga, anak sama bapak, ya, mereka tinggal di pinggiran hutan sini, dekat kampungnya, tapi di pinggiran hutan tinggalnya, bukan, tidak bergabung sama masyarakat seperti biasa. Dia itu tinggalnya ya jarang, intinya berinteraksi dengan masyarakat. Dan di desa itu sering terjadi intinya mungkin pagebluk seperti penyakit, tiba-tiba warganya itu meninggal, tiba-tiba keluar seperti becak merah, panas badan terus meninggal. Nah, mereka itu berasumsi bahwa penyakit tersebut bukan penyakit sembarangan, ya, tapi seperti santet ataupun teluh yang dikirim oleh ya si bapak dan anak tersebut pemirsa. Astagfirullahaladzim. Dan karena mereka sangat marah, karena pernah ada yang mengintai, ya katanya ada yang mengintai ke rumah tersebut, di si bapak tersebut lagi melakukan ritual seperti ya ritual santet seperti itu. Katanya ada boneka di depannya, karena rumahnya itu masih terbuat dari anyaman bambu pemirsa. Astagfirullah, mohon maaf pemirsa, ini agak kurang sehat ya. Nah, warga itu langsung intinya dia melapor ke warga yang lain, Pak RT. Tadinya warga itu marah pemirsa. Dan akhirnya mereka itu berbondong-bondong mendatangi rumah si bapak bersama anaknya itu, anak perempuan itu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mereka intinya tadinya mereka nggak mau ngaku sama sekali. Akhirnya rumahnya dibakar, astagfirullah, sama warga. Dan anak gadisnya pemirsa, diseret. Tapi si bapaknya itu yang melakukan itu ternyata dia lari lewat belakang rumah pemirsa. Lari, dan yang ditangkap sama warga itu hanya si anaknya itu, perempuan itu, diseret. Astagfirullahaladzim. Sampai intinya badan itu lukanya sangat parah,
dan akhirnya meninggal si perempuan tersebut dan dibuang di sebuah jurang yang tidak terlalu dalam ya. Astagfirullahaladzim. Dan sejak saat itu Allahu Akbar, terjadilah hal-hal yang aneh, yaitu tadi masyarakat sering terkena seperti pageblug, penyakit menular, dan juga yang lain-lain. Tiba-tiba warganya tuh mati mendadak ya. Astagfirullah. Dan ada yang meminta bantuan ke saya dan saya langsung datangin tempat ini dan langsung kita bertemu dengan Pak RT-nya. Katanya memang sosok tersebut sering keluar dari hutan sana, pemirsa. Dan dulu waktu belum belum tahu bahwa sosok itu sosok hantu atau perempuan tersebut, memang warga sempat mengejar si perempuan tersebut waktu dia kelayapan ke desa ini. Nah, dikejar tapi menghilangnya cepat banget, pemirsa. Menghilang di pinggir hutan sini. Astagfirullahaladzim. Saya datang ke sini akan coba menelusuri atau memanggil sosok tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar itu sosok yang warga intinya bunuh ya, yang warga seret? Astagfirullahaladzim. Jadi si yang bapaknya itu tidak ketahuan sampai sekarang, misalnya bahwa tidak pernah muncul lagi di hadapan warga desa. Mungkin ketakutan atau lagi ngapain kita nggak tahu. Allah Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Intinya desa ini mereka sangat ketakutan, bahkan kalau malam itu sering sekali seperti pintunya diketuk seperti orang bertamu, tapi kalau dilihat itu tidak ada siapa-siapa, seperti suara perempuan saya yang untuk itu. Intinya minta tolong, dan kalau ada yang terkena aja bahkan seperti itu dia, jadi seperti minta tolong untuk ketuk pintu dan keluar, kayaknya tiba-tiba muncul sih perempuan tersebut katanya. Astagfirullah. Bahkan ada keluarga istrinya yang melihat suaminya itu dicekik sama perempuan tersebut sampai meninggal. Itu ya. Makanya kita datang ke sini Mas Evi. Mari kita ke depan sana Mas Evi. Ke pinggir hutan sana. Mari Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini sebelah sini udah agak ini Mas, iya, pohon-pohonnya nggak terlalu banyak ya, makanya ini ditanamin warga. Yang sebelah sini, ini pinggir hutan sini masih sangat lebat. Astagfirullahaladzim. Allahumma. Tahu nih, ada gangguan mungkin Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Evi? Masih? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Suara apa itu Mas Evi? Suara burung. Ya, suaranya seperti itu ya. Itu burung sepertinya burung piaraan, seperti burung gagak Mas Evi. Biasanya dukun-dukun santet ataupun dukun-dukun yang lain. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Ada yang mau datang Mas Evi. Keluar kamu. Assalamualaikum. Munculkan wujudmu. Keluar dari arah hutan sana Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, akan menghadap dia Mas Syafi'i. Cepat-cepat dia keluar. Bismillah. Allah, astagfirullah. Itu Mas Syafi'i. Iya, benar-benar seorang perempuan pemirsa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Rodia. Nama kamu Rodia. Apa benar kamu gadis yang diseret warga hingga meninggal? Astagfirullahaladzim. Terus kenapa kamu menghantui warga? Oh, bukan kemauan kamu. Sebenarnya bukan kemauan dia pemirsa. Jadi siapa yang membangkitkan kamu? Ya, kamu seperti ini. Ayah kamu. Astagfirullahaladzim. Ayah kamu masih hidup. Di mana dia sekarang? Allahu Akbar. Jadi kamu yang selalu mendatangi rumah warga dan mencekik warga sehingga mereka mati. Ini udah ada 2 korban loh yang meninggal karena korban cekikan kamu. Dia tangannya cuma sebelah pemirsa, sebelah tuh nggak ada tangannya ya. Astagfirullahaladzim. Gimana cara kamu mencekik mereka? Kamu kan tangan yang satu nggak ada. Hah? Hanya dengan 1 tangan. Astagfirullah, mungkin cuma begini pemirsa. Astagfirullah. Jadi korban sudah tidak bisa berontak karena yang dipegang ini kerongkongan yang akhirnya mereka meninggal. Astagfirullahaladzim. Benar rumah kamu dibakar warga. Astagfirullahaladzim. Kenapa ayah kamu tidak membantu kamu? Mengapa dia malah lari? Hah? Karena dia tidak akan sanggup melawan kemarahan warga. Akhirnya dia melarikan diri lewat pintu belakang. Dan kamu yang jadi korban. Mungkin kamu juga sama seperti dia. Kamu mempelajari ilmu santet dari ayah kamu. Pantas, astagfirullahaladzim. Mukanya sampai hancur pemirsa. Lidahnya menjulur. Karena mungkin diseret sama warga. Di jalan aspal ya. Gimana Mas Evi ya? Hancur. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada yang menyidutin kepalanya ke aspal. Astagfirullahaladzim. Ya, saya datang ke sini karena mendapatkan kabar dari warga, dan saya akan menolong warga sebelum jatuh korban lagi yang lain atas perbuatan kamu. Bukan kemauan kamu. Astagfirullahaladzim. Ini berarti ayahnya Mas Evi. Ayahnya yang intinya membangkitkan dia dari kematian, disuruh untuk balas dendam. Tinggal di mana ya kamu sekarang? Di hutan sana. Ini kamu keluar mau mencari mangsa lagi, mencari korban lagi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Iya. Apakah benar yang dikatakan warga? Warga banyak terkena penyakit ataupun itu seperti pageblug dan banyak yang mati mendadak. Apa gara-gara ulah ayah kamu dan kamu sendiri? Astagfirullah. Oh, apa sebabnya ayah kamu berbuat seperti itu? Jadi ayah kamu ingin warga desa itu meninggalkan desa ini, biar desa ini menjadi desa mati seperti itu. Astagfirullahaladzim.
Dia ingin menguasai seluruh tanah yang ada di desa ini. Astagfirullahaladzim. Dengan cara menghalalkan segala cara, pemirsa. Jadi memang penyakit yang datang tiba-tiba membuat warga meninggal dengan tiba-tiba itu karena ulah memang ayahnya ini ya bersama dia juga, ayah dan anak. Dan anak ini digembleng dari kecil ilmu hitam itu santet untuk menghancurkan seluruh warga desa ini. Astagfirullah. Ilmu pelebur sukma. Astagfirullahaladzim. Ilmu sangat jahat. Memang sih mungkin semua ilmu itu ya semua datangnya dari Allah ya. Tapi kalau menggunakannya dengan cara tidak baik dan kejahatan itu tidak baik. Astagfirullahaladzim. Saya sudah bilang tadi, hentikan perbuatan kamu. Hentikan. Sebelum saya menghancurkan kamu. Saya tahu kamu dikendalikan sama ayah kamu. Saya tahu itu. Karena dia yang mengendalikan kamu. Saya mungkin tidak bisa untuk membunuh kamu atau menghancurkan kamu. Karena walaupun saya hancurkan, pasti kamu tidak akan bisa hancur. Karena apa? Karena yang mengendalikan kamu itu ayah kamu. Jadi ayah kamu yang saya hancurkan, kamu akan ikut hancur. Ayah kamu yang harus saya tangkap ataupun saya musnahkan. Astagfirullahaladzim. Ya, oh seperti itu. Sebenarnya kamu ingin berhenti, mencari tumbal, mencari korban. Tapi kamu nggak bisa karena kamu dikendalikan sama ayah kamu. Astagfirullahaladzim. Itu ayah yang tidak punya pikiran, Mas Ferry. Seharusnya dia mendoakan anaknya lebih tenang, biar diterima iman Islamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah dia dibangkitkan. Dia ingin tenang sebenarnya. Suruh datang ke sini ayah kamu. Suruh menghadapi saya. Ya, suruh datang ayah kamu ke sini. Biar saya yang bicara sama dia. Kalau dia mau diajak, intinya berdamai, suruh menghentikan, saya akan menangkap dia dan menyerahkannya ke warga. Tapi kalau dia tidak mau, terpaksa, saya akan melawan dia. Saya akan menghancurkan ilmu dia. Kemarin sore masih harus menggunakan media.